Ini saya juga pernah baca ketika di Mesir, di dalam Umar juga nih, di Mesir pernah terjadi musim kemarau panjang. Saking kemaraunya lama, sampai-sampai sungai Nil itu sampai hampir habis dan tidak lagi mengairi ladang-ladang gandum orang Mesir. Saking krisisnya, orang Mesir itu hampir aja kembali kepada agama nenek moyang. Waktu itu gubernur Mesir masih Amr bin As. Akhirnya Amr bin As mengirim surat kepada Amirul Mukminin. Isi suratnya, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya kami di Mesir sedang dilanda dengan musim kemarau panjang dan banyak orang-orang yang sudah gagal panen. Mereka mulai meragukan agama mereka, ingin kembali kepada agama nenek moyang. Maka dengan ini saya memohon bantuan dari pusat, yaitu dari Amirul Mukminin. Wassalam. Udah segitu. Malam itu Amirul Mukminin langsung balas suratnya. Jadi baru dijabrik, langsung read, langsung typing. Cepat. Sesibuk apapun Amirul Mukminin cepat typing, langsung dibalas. Apa isi balasan dari Amirul Mukminin? Kalau sampai surat ini kepada wahai Amru, maka bacakanlah surat ini bukan orang banyak. Isinya doa. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk orang-orang Mesir. Itu doanya Amirul Mukminin Umar. Dikirim ke surat Mesir. Begitu sampai di Mesir, Amr bin As dapat surat itu, dia bacakan di depan orang banyak. Jadi kayak konferensi gitu, dia live semua tayangan, semua media itu nayangin live streaming, dibacain sama Amr bin As. Surat dari Amirul Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau mendapatkan surat ini, maka bacakan di depan orang banyak. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk penduduk Mesir. Begitu surat itu selesai dibaca, saat itu juga hujan turun. Lihat kekuatan takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sampai hal-hal yang ajaib. Kenapa kita di zaman sekarang jarang bisa mendapatkan hal-hal yang ajaib? Karena iman kita tuh nggak terlalu ajaib, iman kita tuh terlalu realistis. Iman kita tuh terlalu logis, iman kita tuh terlalu ilmiah, sehingga yang kita alamin cuma hal-hal yang sifatnya realistis, logis, dan ilmiah. Kalau kita pengen dapat keajaiban, berarti kita harus punya iman yang ajaib. Kalau kita pengen dapat hal-hal yang miracle, berarti iman kita itu benar-benar harus miracle. Gak boleh hanya percaya kepada hal yang sifatnya logis. Tapi lebih dari itu, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Yakin, bertakwa kepada Allah. Takwa dalam makna berdoa. Ada seorang ulama tadi, bisa dibilang dia julukannya Imam Tabi'in, namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu ketika dia masih kecil, kan dia Hasan Al-Basri ini anak kecil yang tumbuh di rumah para sahabat, tumbuh di rumah salah satu istri Nabi, yaitu Ummu Salamah. Hasan Al-Basri, sehingga dia itu ditarbiyah langsung oleh istri-istri Nabi dan para sahabat senior. Hasan Al-Basri, ada satu adegan yang bikin saya itu selalu terngiang-ngiang dan coba mempraktekkan itu untuk keluarga saya. Hasan Al-Basri itu sering dibawa oleh ayahnya untuk dapat doa dari orang-orang soleh. Jadi misalnya masih kecil dibawa, Hasan ikut ayah, yuk, dibawa. Ketemu siapa? Ketemu Ali, didoain. Ketemu Ummu Salamah, didoain. Ada satu doa yang luar biasa diijabah, doa Umar. Ketemu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya Umar, doakanlah anak saya Hasan Al-Basri. Akhirnya Umar berdoa apa? Doanya menanggung Hasan Al-Basri. Usap-usap kepalanya, terus didoakan, Allahumma faqqihhu fid-din wa habbibhu ilan nas. Ya Allah, jadikan anak ini ngerti agama dan dicintai orang banyak. Ini yang saya praktekin terus buat anak saya. Saya kalau lagi sholat Jumat di masjid, kalau anak laki-laki ya Ayash, begitu selesai sholat Jumat, saya langsung usap-usap kepala dia. Saya doain Allahumma faqqihhu fid-din wa habbibhu ilan nas. Doanya Umar kepada Hasan Al-Basri, dan itu ajaib banget. Ya Allah, jadikan ini anak paham agama dan dicintai orang banyak. Kalau Ibnu Abbas, faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Kalau Hasan Al-Basri, faqqihhu fid-din wa habbibhu ilan nas. Catat ya. Gimana praktekinnya Ustaz? Oh iya, bisa sendiri. Nanti aja berarti cari punya dulu. Begitu udah punya anak, mau laki-laki mau perempuan sama aja, cuma beda grammar doang. Intinya jadikan dia anak yang mengerti agama dan
jadikan dia anaknya yang dicintai oleh orang banyak. Tumbuhlah Hasan al-Basri sebagai orang yang mahbub dan cerdas, yang semua orang sayang sama Hasan al-Basri. Ketemu Hasan al-Basri senang, ketemu Hasan al-Basri sayang langsung. Sampai ada adegan ketika Hasan al-Basri sudah tumbuh menjadi anak remaja, itu ada gubernur dari Irak namanya Hajjaj. Dia terkenal gubernur yang sangat kejam, suka bunuh orang. Salah satu yang dibunuh sama dia itu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dibunuh sama Hajjaj, terus jenazahnya digantung di Ka'bah, saking kejamnya Hajjaj. Dia itu dengki sama orang lain. Nah, Hajjaj ini gubernur Irak kalau nggak salah. Suatu ketika Hajjaj lagi bangun istana baru nih, bikin rumah. Perumahannya tuh elit banget, bikin rumah baru keren banget, Mediterania gitu. Setelah jadi dia pamer, dia posting, dia cancel kepada banyak ulama, Hasan al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, di mention satu-satu. Undang, pengen liatin istananya. Pertanyaannya, captionnya gini, bagus nggak istana saya? Bagus nggak istana saya? Minta pendapat tokoh-tokoh, karena dia kayak pengen viral gitu kalau dia punya istana bagus. Bagus nggak istana saya kan? Hasan al-Basri dan yang lain-lain. Ulama-ulama yang waktu itu menjaga supaya nggak bikin Hasan Hajjaj marah, mereka basa-basi, bagus. Giliran Hasan al-Basri bilang, ini bukan istana, tetapi ini adalah tempat di dalam neraka. Dia dijebak. Yang lain bilang bagus, atau emoticon senyum gitu, atau gituan ditolak gitu kan ya. Yang penting like aja, sehingga Hajjaj nggak marah. Kalau Hajjaj marah kan bahaya. Sedangkan Hasan al-Basri jujur, ini bukan istana, ini tempat cuma di dalam api neraka. Satu-satunya komen yang dianggap oleh Hajjaj itu hebat cuma dari komennya Hasan al-Basri. Wah, ternyata di akun saya ada haters juga. Hasan al-Basri, harus dia mau dibunuh. Ditangkaplah Hasan al-Basri, dibawa ke Irak, pengen dibunuh. Kata Hajjaj kepada pengawalnya, nanti kalau Hasan al-Basri datang ke sini, kalian saksikan, saya akan bunuh dia di depan kalian. Siap. Ditangkap Hasan al-Basri, dibawa ke Irak. Begitu Hasan al-Basri berada di depan Hajjaj, luluh hati Hajjaj. Kalian Hasan al-Basri yang tadi dia udah siap-siap mau marah, terus Hasan al-Basri gitu. Silakan masuk, silakan masuk. Hasan al-Basri langsung dijamu, dikasih makan, dan gak dikasih sianida segala macam kayak gitu kan? Kasih kopi, minum kopi apa? Kopi gayo, kopi oleh-oleh, apa pokoknya terserah deh gitu. Dikasih semua makanan, Hasan al-Basri makan, senyum-senyum. Akhirnya Hajjaj minta, Syekh beri saya nasihat, coba. Kok bisa berubah Hajjaj yang kejam menjadi luluh di depan Hasan al-Basri? Ketika Hasan al-Basri sudah selesai, disuruh dipersilakan pulang dan disuruh anterin lagi tuh. Seharusnya tadi tuh mau pakai Grab, cuman nggak ada yang ngambil. Udah, coba pesan Grab buat Hasan al-Basri karena itu udah terlalu jauh ordernya. Udah driver, anterin pakai Alfa, pakai Forerunner. Saya pernah diundang kemarin itu ke Mabes TNI Cianjur. Diundang ke Mabes TNI dari Bandung ke Jakarta itu biasanya paling cepat 3 jam. Kalau sekarang baca di Bekasi 4 jam. Kemarin alhamdulillah gara-gara diundangnya ke Mabes itu pakai Alphard, pakai Forerunner. Bandung Jakarta cuma 1,5 jam. Luar biasa. Saya bilang kalau kayak gini terus saya juga berdawain. Cuma nggak boleh sombong. Ini Hajjaj ngawalin. Sediakan Alphard, sediakan Forerunner, pulang aja. Di tengah jalan para pengawalnya nanya ke Hasan al-Basri, Syekh tahu nggak kenapa Syekh tadi disuruh pergi ke Irak kami jemput? Kenapa? Karena Hajjaj ingin menghukum Syekh gara-gara komen yang diakun Hajjaj. Komen yang mana? Saya sering komen Syekh. Itu yang katanya neraka segala macam. Oh itu dia marah. Tapi anehnya Syekh pas berhadapan dengan Syekh, dia tuh jadi tiba-tiba jadi baik. Kira-kira Syekh baca doa apa sih? Kok bisa membuat orang yang tadi marah tiba-tiba menjadi baik? Ternyata salah satu doanya Syekh Hasan al-Basri selain doa Umar bin Khattab waktu kecil, ketika berhadapan dengan Hajjaj, Syekh Hasan al-Basri berdoa, ya Allah, dinginkanlah hati Hajjaj seperti engkau mendinginkan api untuk Ibrahim. Selain doa Umar, lihat, wa may yattaqillah. Hidup kita ditolak banget tuh. Kalau misalnya kita pengen dimudahkan, modalnya cuma satu. Kemudahan kita
nggak hakiki. Kemudahan kita kalau kita kelihatan itu juga nggak hakiki. Kalau kemudahan kita karena ketakwaan itu luar biasa. Allah yang akan mendatangkan makhluk untuk memudahkan kita. Hati orang akan Allah balikkan untuk memudahkan kita. Makanya doa ini kalau dibaca ketika nanti mau ngelamar datang ke calon mertua, ya Allah, padamkanlah amarah calon mertua saya seperti engkau memadamkan api bagi Ibrahim. Dia berdiri depan pintu gitu. Apaan? Oh gitu kan? Pas nanti kan apaan deh? Pak, saya mau masuk. Ya masuk aja. Kalau kok kamu masuk duluan kan rumah saya kan? Balik gitu kan ya. Terus di dalam salam nikah itu ketemu calon istri. Nama saya misalnya siapa, Muhammad, atau siapa nama adik siapa, nama saya misalnya Aisyah gitu kan ya. Oh Aisyah rumahnya di mana? Kan itu rumah saya Bang. Oh iya ya. Salam nikah itu kan salamannya. Saya suka gitu kalau salam nikah. Intinya adalah dimudahin oleh calon mertua. Makanya modal kita untuk hidup itu cuma satu teman-teman. Ittaqullah haitsu kuntum. Di mana aja? Ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah mastata'tum. Ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zad taqwa. بأجمل بسمة وأكون للخير